Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu tentang aliran informasi dalam organisasi, teknologi informasi dalam organisasi, dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Dalam komunikasi organisasi tentu ada yang namanya aliran informasi dalam organisasi, yaitu merupakan proses perpindahan informasi dalam struktur organisasi dan metodologi yang digunakan dalam memindahkan informasi ini terkait dengan budaya, organisasi, proses, waktu, dan pemaknaan, sehingga informasi ini dianggap sebagai nilai pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Nah, menurut Gueskau menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama serentak, kedua berurutan, ketiga kombinasi antara serentak dan penyebaran. Maksudnya adalah penyebaran pesan yang dilakukan secara bersama dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Penyebaran pesan tersebut memerlukan suatu rencana untuk menggunakan strategi atau teknologi penyebaran pesan. Biasanya dipertimbangkan dengan pertimbangan waktu dan media apa yang digunakan, agar pesan tersebut dapat diterima dengan cepat oleh penerima pesan. Nah, salah satu bagian mendasar dari sebuah organisasi adalah adanya hierarki. Sejak 1950-an, para peneliti telah sangat tertarik tentang bagaimana informasi disampaikan pada berbagai tingkat hierarki organisasi. Bagaimana informasi disampaikan di sekitar organisasi biasanya disebut sebagai struktur komunikasi. Nah, di dalam struktur tersebut terdapat 3 perspektif dominan. Yang pertama yaitu perspektif saluran atau channel, bagaimana melihat pesan sebagai objek konkret yang dapat diteruskan melalui saluran komunikasi yang ditetapkan dengan jelas dalam suatu organisasi. Intinya, perspektif saluran berfokus pada bagaimana pesan mengalir di sepanjang saluran komunikasi dan bukan pada hubungan antara pengirim dan penerima. Perspektif yang kedua adalah perspektif jaringan yang dirasakan. Perspektif ini menyangkal keberadaan jaringan komunikasi, sebaliknya menunjukkan bahwa jaringan adalah struktur hubungan komunikasi yang dirasakan. Dan perspektif yang ketiga yaitu perspektif jaringan yang dapat diamati atau observable network. Selain aliran informasi organisasi, ada juga teknologi dalam organisasi. Teknologi dalam organisasi saat ini sangat berperan penting. Pada masa ini, kita dapat menggunakan aplikasi untuk mengatur atau mengawasi perusahaan. Pesan strategis. Di samping itu semua, tentu agar berjalannya dengan baik sebuah organisasi, diperlukan pemimpin yang baik juga dalam mengatur organisasinya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dipakai seorang pemimpin dalam organisasinya, yaitu ada 3. Yang pertama, tipe otoriter. Kepemimpinan tipe ini bersifat kekuasaan mutlak, sehingga pada setiap pengambilan keputusan ditentukan sendiri tanpa adanya konsultasi dengan orang lain. Karakter pemimpin seperti ini biasanya egois dengan menunjukkan keakuannya yang tinggi sehingga tidak mau menerima pandangan dan saran dari bawahannya. Tipe yang kedua yaitu tipe karismatik. Karakter seorang pemimpin yang karismatik terletak pada daya tariknya yang memikat, sehingga banyak pengikutnya. Bahkan para pengikutnya tidak dapat menjelaskan alasan kekaguman mereka pada pimpinan seperti itu. Dan tipe yang terakhir adalah tipe demokratis. Pimpinan dengan tipe ini adalah pimpinan yang menghargai masukan bawahan dalam bentuk pendapat, saran, dan nasihat, dan bersedia menerimanya ketika telah disepakati dalam forum musyawarah. Pemimpin dengan gaya seperti ini biasanya selalu dinamis, terarah, dan aktif, serta bertanggung jawab dalam organisasinya. Sekian penjelasan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.